warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia, jumpa lagi bersama saya Mufidah Awalnya dari kelas 9 D1. Selamat pagi, apa kabarnya semua nih teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, sehat walafiat dan yang pastinya tetap semangat mengarungi hidup ini. Senang sekali rasanya saya Urfat bisa hadir dan menemani pendengar setia di program kuis waktu istirahat siang di Al-Ilmi Media dari Ika Kalafi. Pada edisi ke-36 hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 ini. Pendengar setia Al-Ilmi Media, seperti biasa, kurang lebih selama 20 menit ke depan, Kakak Urfat bakal menemani waktu istirahat teman-teman agar tetap bisa menimba ilmu dalam keadaan santai. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat tema tentang keutamaan dan peristiwa penting di bulan Sya'ban part 1. Dilansir di halaman NU Online Lampung tentang setelah berakhirnya bulan Rajab, kini kita sudah berada pada bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Pada bulan yang menjadi penanda akan segera tibanya bulan Ramadan ini. Ada banyak keutamaan dan peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Meski begitu, karena keberadaannya diapit oleh 2 bulan kuliah, yaitu Rajab dan Ramadan, maka keutamaan di bulan Sya'ban sering dilupakan atau terabaikan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal, karenanya aku menginginkannya pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pengakuan Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak daripada ketika bulan Sya'ban. Riwayat ini kemudian mendasari kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pada bulan ini, sungguh Allah banyak sekali menurunkan kebaikan-kebaikan berupa syafaat, maghfirah, dan itqu min adzabillah. Keistimewaan bulan ini juga terletak pada pertengahannya, yang biasanya disebut sebagai nisfu Sya'ban. Istilah nisfu Sya'ban berarti hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Kaum muslimin meyakini bahwa pada malam ini, 2 malaikat pencatat amalan keseharian manusia, yakni Raqib dan Atid, menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam itu pula, buku catatan-catatan amal yang digunakan setiap tahun diganti dengan yang baru. Seperti telah disebutkan di awal, selain memiliki keutamaan, ada sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Setidaknya ada 3 peristiwa penting. Pertama, peralihan kiblat. Peralihan kiblat yang dimaksud adalah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Menurut Al-Qurtubi, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami'i lil Ahkamil Quran, dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW berdiri menghadap langit setiap hari menunggu wahyu turun perihal peralihan kiblat itu, seperti surah Al-Baqarah ayat 144 berikut. Artinya,
Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kedua, penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini, semua amal kita yang telah dicatat oleh malaikat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip sebuah hadis riwayat An-Nasai dan meriwayatkan dialog Usama bin Zaid dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu, semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Penyerahan amal yang dimaksud dalam hal ini adalah penyerahan seluruh rekapitulasi amal kita secara penuh. Meski menurut Sayyid Muhammad Alawi, ada beberapa waktu tertentu yang menjadi waktu penyerahan amal kepada Allah selain bulan Sya'ban, yaitu setiap siang, malam, dan setiap pekan. Ada juga beberapa amal yang diserahkan langsung kepada Allah tanpa menunggu waktu-waktu tersebut, yaitu catatan amal salat 5 waktu. Ketiga, diturunkannya ayat tentang anjuran salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Sya'ban juga diturunkan ayat anjuran bersalawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Sa'id Al-Yamani mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan salawat, karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran salawat diturunkan. Demikianlah penjelasan tentang keutamaan di bulan Sya'ban dan peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya ya, dan makin baik dalam mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman semua, sudah paham kan tentang keutamaan bulan Sya'ban? Jangan lupa ya, teman-teman, bahwa nisfu Sya'ban jatuh pada malam Ahad. Mari kita ikuti kegiatan zikir bersama di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari dari Itakalasi. Semoga kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah agar kita selamat dunia akhirat. Amin. Sebelum saya pamit undur diri, sebuah lagu akan saya persembahkan untuk teman-teman semua yang berjudul Ya Nabi Salam Alaikum.